Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita TV-mu dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Dalam rangka mencetak insan yang kreatif, produktif, inovatif, dan mandiri yang dapat mencerahkan, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tegal selenggarakan program Sekolah Wirausaha Aisyah. Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA Kabupaten Tegal selenggarakan program Sekolah Wirausaha Aisyah atau SWA, diikuti 80 peserta dari kader Aisyah se-Kabupaten Tegal. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi para perempuan yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya di bidang boga dan hasta karya, sehingga dapat mendorong untuk dapat menjadi pelaku usaha yang mampu memiliki daya saing dan terus berinovasi dalam kegiatan usahanya. Adapun pembelajaran yang didapatkan oleh peserta yakni kelas memasak dan kelas hantaran. Dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Imam Rudi Kurnianto diwakili oleh Muhammad Ali Imron. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya berharap Sekolah Wirausaha Aisyah ini dapat mencetak generasi wirausaha perempuan yang beretika, kreatif, dan mampu berinovasi menghadapi tantangan zaman. Selain itu, ia menuturkan banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam berdiskusi wirausaha seperti coworking space Slawi. Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Lutfiatun menyampaikan bahwa Sekolah Wirausaha ini merupakan program pertama dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada periode ini. Tujuannya untuk menciptakan keterampilan para anggota Aisyah agar nantinya bisa membuka usaha sebagai bentuk kemandirian perempuan. Ekonomi dan Ketenagakerjaan Aisyah Kabupaten Tegal saat ini mengadakan SWA yang pertama yaitu cooking class dan hantaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan keahlian, keterampilan untuk para anggota Aisyah, khususnya agar mereka ibu-ibu mempunyai keterampilan untuk nantinya bisa membuka usaha, menambah penghasilan keluarga agar keluarga menjadi lebih sejahtera. Dan alhamdulillah tujuan kami mengadakan SWA ini direspon oleh ibu-ibu dari cabang Aisyah se-Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan harapan kami untuk ke depan banyak tumbuh para pelaku usaha dari ibu-ibu Aisyah khususnya. Ali Imron selaku Dinas Koperasi Kabupaten Tegal juga mengapresiasi program SWA, berpesan bahwa tantangan wirausaha ke depan akan semakin kompleks. Banyak usaha besar yang tersapu oleh kondisi zaman dengan kemajuan digital, maka seorang wirausaha harus terus berinovasi dan mengupgrade ilmu bisnisnya untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga mampu bertahan dan mampu bersaing di segala kondisi zaman. Sekolah ini bisa berkelanjutan sehingga bisa membuka pengusaha-pengusaha yang profesional, bisa menambah lapangan pekerjaan sehingga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Begitu saja pesan dari kami mewakili Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Harapannya supaya betul-betul berkelanjutan, tidak hanya dilatih di saat pelatihan tapi berkelanjutan sehingga teman-teman yang ikut jadi peserta betul-betul menjadi wirausaha yang sukses, yang handal, bisa berkembang dan bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti pemasaran digital sehingga produk-produk UMKM Kabupaten Tegal bisa go internasional, bisa bersaing dengan pasar global. Faizal Jamaluddin Riza Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. PT Holding Perkebunan Nusantara atau biasa disebut PT PN3 Persero memberikan hibah dana CSR senilai Rp975 juta kepada SMA Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan, Jawa Tengah. Hibah ini diberikan langsung oleh Direktur Utama PT PN3. PT PN3 Persero mengucurkan dana sosial perusahaan sejumlah Rp975 juta kepada SMA Muhammadiyah Pekajangan. Penyaluran dana hibah ini disampaikan langsung oleh Muhammad Abdul Ghani yang merupakan alumni sekolah ini di acara peletakan batu pertama pembangunan rehab gedung SMA Muhammadiyah ini di Jalan Kiai Haji Mansur, Kota Pekalongan.
Abdul Ghani merasa terpanggil dan berhutang budi terhadap sekolah tempat dirinya belajar. Hingga dia dan beberapa alumni menggalang dana untuk membantu perbaikan gedung sekolah. Lulusan dari sini yang sudah berkiprah memberikan dharma bakti kepada nusa dan bangsa, dan tentu kami ikut terpanggil ya, karena sekarang dengan situasi persaingan sekolah yang sudah semakin ketat, perlu barangkali bagi SMA Muhammadiyah meredefinisi kembali ke depan mau kemana. Jadi kebetulan pimpinan daerah ya Muhammadiyah, kemudian pimpinan sekolah, sivitas dari sekolah dan alumni menggalang dana untuk bagaimana membuat sekolah ini tampilannya ya, meskipun ini sekolah dibangun tahun 58 tetapi bisa lebih eksotik lah. Harapannya tentu bukan itu saja. Jadi kami tentu mendukung apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dan Muhammadiyah untuk menjadikan sekolah ini sebagai center of excellence ke depan, bisa menjadi sekolah unggulan, memberikan tentu dengan merubah kurikulum atau apa yang menjadi center of excellence. Jadi kedatangan kami sebagai alumni beserta kawan-kawan, mungkin ada beberapa orang nanti. Dana dari Corporate Social Responsibility atau CSR PTPN 3 Persero ini rencananya akan digunakan untuk merehab gedung SMA Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan yang sudah mengalami kerusakan terutama di bagian muka gedung dengan anggaran sekitar 2,15 miliar. Dengan bangunan yang sudah semakin aus itu bisa diupayakan dan kelihatan lebih maju, lebih indah, lebih nyaman, karena jumlah peserta murid kami juga bertambah Pak. Yang tadinya 272 hari ini sudah sampai 359, dan kebahagiaan yang kedua, anak-anak yang diterima di perguruan tinggi negeri sudah semakin banyak, termasuk di Fakultas Kedokteran Umum Pak, lewat jalur prestasi dan jalur tes. Rencananya mau merevitalisasi apa Bu? Merevitalisasi yang pertama itu bangunan yang sudah pada koyak-koyak itu. Yang kedua pembuatan tampak muka Pak dari depan sebagai sebuah mercusuar. Jadi kalau orang melihat MUHI itu ada sesuatu yang berbeda. Di samping juga secara prinsip bangunan-bangunan yang sudah aus itu kita upayakan untuk diperbaiki. Masita sendiri tidak menyangka akan mendapatkan bantuan senilai nyaris 1 miliar rupiah dari bantuan para alumni yang saat ini menduduki posisi penting di BUMN. Pihak sekolah berterima kasih atas kepedulian para alumni dalam proyek rehab gedung sekolah alma maternya. Rehab gedung SMA Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan ini akan diselesaikan rencananya hingga 7 bulan ke depan. Kebutuhan rehab untuk mempercantik gedung serta memperbaiki bagian yang rusak. Tim TV memberitakan dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sertifikasi pembimbing manasik haji profesional yang digelar oleh Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah diikuti sebanyak 91 orang. Para peserta mendapatkan berbagai materi dari materi dasar, inti, dan penunjang. Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau LPHUPWM Jateng bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji profesional di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah. LPHUPWM Jateng dengan UIN Raden Mas Said Surakarta sebelumnya telah bekerja sama dalam bidang sertifikasi calon petugas haji dan ini menjadi kerjasama kedua kalinya. Sertifikasi pembimbing manasik haji profesional diikuti sebanyak 91 orang dari Jawa Tengah dan luar Jawa Tengah dari Bali, Lampung, dan Kalimantan Barat. Sebagian peserta berasal dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Muhammadiyah Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Peserta akan mendapatkan berbagai materi, diantaranya materi inti, dasar, dan penunjang. Materi dasar terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Materi inti terkait pemahaman fikih haji, baik fikih klasik maupun kontemporer. Dan materi penunjang yakni keterampilan para petugas. Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta Khalilur Rahman menyampaikan bahwa kegiatan kerjasama sebelumnya telah berjalan dengan baik dan menghasilkan lulusan profesional untuk membantu Kemenak. Sejumlah 91 orang, insya Allah nanti siap
membantu negara, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia yang musim haji 1446 Hijriah. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Ketua LPH UPWM Jateng Muhammad Saidun menyampaikan bahwa saat ini LPH UPWM Jateng memiliki 35 KBIHU Muhammadiyah Aisyah. Dan setiap KBIHU memiliki minimal 1 orang yang sudah tersertifikasi. Berharap seluruh peserta diberikan kesehatan lahir batin, bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sampai selesai nanti tidak ada yang sakit. Kami sampaikan terima kasih kepada UIN Raden Mas Said Surakarta yang berkenan kerjasama, dan insya Allah berlanjut sampai nantinya tahun depan juga berlanjut seperti ini. Dan kami sampaikan terima kasih juga ke PWM Jawa Tengah yang mensupport kegiatan ini jalan sesuai rencana. Ketua PWM Jateng Tafsir mengapresiasi LPH UPWM Jateng yang telah melaksanakan sertifikasi pembimbing manasik haji profesional, dan ia berharap kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Ini penting karena sekarang semua pembimbing haji harus bersertifikat. Nah, hari ini adalah sertifikasi para pembimbing haji profesional. Maka sekali lagi apresiasi untuk LPHU Jawa Tengah. Semoga pelatihan ini bisa berlangsung dengan lancar dan menghasilkan para tenaga profesional di bidang pembimbing haji. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir, tapi akan terus berlanjut karena sudah dari tahun ke tahun dan pesertanya semakin meningkat. Hari ini bahkan melebihi kuota yang mestinya 70, tapi peserta lebih dari 90. Dan tidak hanya dari Jawa Tengah, tapi juga di luar Jawa, mulai dari Lampung sampai Kalimantan. Mudah-mudahan lancar dan berkah. Tim TV memberitakan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kader Aisyah se-Kota Semarang mengikuti senam bahagia bersama yang diselenggarakan pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang. Kegiatan ini diikuti sebanyak 399 kader Aisyah se-Kota Semarang. Selain menjadikan Aisyah sehat fisik dan mental, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar kader Aisyah se-Kota Semarang. 399 kader Aisyah Kota Semarang ikuti senam bahagia bersama yang digelar oleh pimpinan daerah Aisyah atau PDA Kota Semarang di Indonesia Taman Kaya Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dalam rangka sosialisasi senam milik Aisyah, yakni Senam Aisyah Bahagia. Nantinya akan dilaksanakan di setiap cabang se-Kota Semarang setelah kegiatan pengajian, dilanjutkan dengan senam dan pemeriksaan kesehatan. Senam bahagia bersama ini bertujuan untuk bersilaturahmi antar kader Aisyah se-Kota Semarang, dan selain Aisyah sehat fisik serta mental juga sosialisasi ke masyarakat. Kegiatan senam ini telah disosialisasikan pimpinan pusat Aisyah dan direalisasikan hingga pimpinan ranting Aisyah. Ketua PDA Kota Semarang Aminah Kurniasi menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan 1 bulan setelah Hari Beraisyah. Harapannya kami bahwa Aisyah selain melaksanakan kegiatan di amal usaha, program-program juga sehat semuanya, sehat fisik dan sehat mental. Kader Aisyah se-Kota Semarang terlihat senang saat mengikuti senam. Setelah senam bersama selesai, para peserta terlihat foto bersama setiap PCA masing-masing, dan PDA Kota Semarang bagikan 60 door prize untuk kader Aisyah Kota Semarang. Setelah ikut senam Aisyah Bahagia, Masya Allah kita bahagia sekali, Insya Allah sehat, Insya Allah berkah untuk semua PDA Kota Semarang. Salut buat semua PDA Kota Semarang. Harapannya setiap tahun kalau bisa setiap berapa bulan sekali senam bersama di sini. Luar biasa. Aisyah mencerdaskan, membahagiakan. Semangat, Allahu Akbar. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.